Jadi di dalam buku ini memang tentang proses perjalanan saya hingga dari kecil hingga saya jadi juara dan terus juga, dan ada nilai-nilai yang memang saya ingin bagikan di sini. Ada 4 nilai, yaitu gratification, di mana saya dari kecil sudah tahu saya pengen jadi apa, juara apa, dan pensiun di umur berapa, itu udah kayak motor diri saya. Dan kalau ada gratification, kalau nggak ada, dan yang kedua adalah komitmen and grit. Jadi komitmen itu dimana saya harus, ketika saya tahu, saya belajar proses pendewasaan juga ya. Ketika saya tahu bahwa saya udah ada visi, saya juga harus ada komitmen untuk menjalani semua ini. Dan yang poin ketiga adalah support system. Support system dimana kalau nggak ada orang-orang sekitar, suami saya, ibu saya, Bang Okto atau selainnya, semuanya, tukang masak, tukang cuci dan sebagainya, itu yang nggak akan ada saya pada hari ini gitu. Dan yang keempat itu unseen hands, dimana pasti mbak-mbak dan para mbak dan mas-mas ini nggak pernah menyangka kan saya jadi juara olimpiade. Jadi saya pun nggak menyangka, jadi itu pertolongan tangan Tuhan yang membuat saya jadi bisa jadi juara olimpiade. Jadi pesan ini yang ingin saya bagikan, bahwa ketika semuanya telah berjalan, pasti ada sesuatu, tangan-tangan yang tak terlihat atau bisa disebut tangan Tuhan yang menolongin kita untuk bisa hidup dalam kepastian dan bisa menembus garis batas dalam kehidupan. Tapi pilihan judul menembus garis batas itu ada alasan tertentu nggak sih dibalik pemilihan judul menembus garis batas tadi? Iya, jadi sempat kepikiran apa ya yang judul yang baik, terus ada kepikiran ketika baca lagi kan juga di sini ada yang pengen kasih kredit juga buat Mas Eko dan Mas Budi yang selama 2-3 tahun ini tuh benar-benar mereka dengan hati juga, tanpa mereka sukarela juga, charity juga, jadi mereka benar-benar menulis buku ini dengan sungguh-sungguh gitu, mempersiapkan buku ini dengan sungguh-sungguh. Dan ketika saya membaca, ketika saya melihat dan membaca kembali bahwa kehidupan saya nih tentang memang banyak batasan-batasan yang dalam diri saya, yang pada akhirnya saya dimampukan untuk bisa melewati batasan itu. Yang seperti mungkin tadi saya udah jelasin di saya jelas ya, bahwa saya banyak cedera, misalnya dari Manado, kenapa ganda putri sih gitu, kenapa nggak tunggal putri atau ganda campuran, terus juga di mana saya juga diskualifikasi dari Olimpiade London 2012. Banyak hal-hal yang sangat membatasi diri saya, tapi bisa pada akhirnya bisa menerobos itu dan bisa menembus garis-garis batasan dalam kehidupan saya. Pelajaran itu yang ingin disampaikan juga untuk membaca bahasa Inggris. Betul. Iya, dari 2021 Desember itu jadi waktu habis juara Olimpiade memang ada beberapa PH ya, production house yang memang mau mengangkat cerita saya, dan kan itu berupa film, berupa movie waktu itu. Tapi setelah kita pikirkan, kayaknya jangan movie dulu, karena kita belum ada blueprintnya dan sebagainya, dan nggak pengen juga ini hanya sebagai one time event doang. Tapi pada akhirnya kenapa buku, karena kita pengen berkontribusi lebih banyak lagi setelah juara Olimpiade gitu, sampai bahkan ya target kita Indonesia generasi tahun 2045, bahkan anak kami sendiri gitu, yang memang pengen punya nilai-nilai yang bisa belajar dari cerita ini, dari movement ini sih gitu. Waktu buku itu ada nggak sih mungkin masukan dari kamu untuk dalam penulisan? Kayaknya kurang ini. Justru saya dan suami saya jadi cuman ghostwriter, tapi dalam penulisan, dalam ini draftnya sampai 7 kali ulang gitu ya. Itu 7 kali ya draftnya, 6 kali. Jadi baca lagi, terus pengennya kayak gini dan sebagainya. Meeting demi meeting, revisi demi revisi, itu capek banget tuh ternyata. Makanya saya apresiasi sih sama para editor di sini. Jadi itu yang memang pengen banget, sampai si Mas Eko penulisnya bilang, gila Grace, gue baru kali ini melihat seorang yang ditulis biografi sampai sedetail ini. Kalian benar-benar tahu apa yang kalian mau gitu.
gitu dalam penulisan ini. Jadi ya mereka hanya menulis, tapi hati semua pikiran itu dari kita, dari saya terutama yang jadi. Grace, ini kan momennya pasti mau Olimpiade Paris 2024 juga nih. Grace sebagai juara Olimpiade Tokyo gitu kan, mungkin gimana melihat peluang bulu tangkis kita di Paris nanti nih? Oke, udah. Mungkin dari ya momennya kan pasti. Pas ya, jadi karena ada momen itu, jadi launching event ini justru menyesuaikan, bukan hanya menyesuaikan, tapi ada beberapa pertimbangan hingga pada akhirnya bagus banget juga nih buat adik-adik, teman-teman yang mau mengikuti Olimpiade untuk mempunyai spirit yang sama. Siapa tahu dari movement ini, dari menembus garis batas ini, buku menembus garis ini, mereka bisa ada sesuatu take away yang wah, gue juga pengen, gue harus berusaha yang baik, gue siapa tahu gue doa, gue harus ini dan lain-lain, sehingga pada saat nanti di Olimpiade itu jadi transfer spirit ya. Siapa tahu juga mereka bisa baca dan lain sebagainya ya. Itu yang gerak apa sih ya, semangat itu yang saya ingin sampaikan kepada